kita sudah sering kali sampaikan bahwa rokok ilegal itu kan rokok yang dilarang, Mbak, tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya cukainya ini akan kembali lagi ke daerah, dan nanti outputnya bisa dimanfaatkan untuk apa saja, Pak? Kalau di marketplace pun juga kadang namanya bukan rokok, barang-barang tertentu, nama-nama samaran. Kita ada tim cybernya lah, kira-kira itu yang scroll ini, kira-kira ini, ini jualan, ini jualan. Halo Tribuners dan juga Bolo Becus, kembali bertemu hari ini. Ada Nila Irda, kita sedang ada di ruang tamu Tribun Solo yang pastinya, dan hari ini seperti biasanya yang cukup spesial. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa sekali dari Bea Cukai Surakarta. Ada Pak Arif Budiman dan juga Pak Mas Irsyad. Yang lebih muda Mas, yang lebih muda lagi Bapak, seperti itu. Kabar baik Pak Arif? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Ini masih pagi, jadi masih segar, masih fresh. Tapi ini tadi dari kantor? Dari kantor, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah berangkat dari kantor untuk kemudian datang hari ini diskusi bareng sama Nila. Terima kasih banyak sudah datang kembali ke sini. Sama-sama, Mbak. Mas Irsyad. Ini Bea Cukai Surakarta. Bea Cukai Surakarta, ya. Belakangan ini aktivitas yang paling rutin sedang dilakukan Bea Cukai Surakarta lagi sibuk apa berarti, Pak Arif? Yang sekarang mulai hari ini ada haji. Oh ya. Iya, haji. Jadi kita yang sebagian tugas di sana ini sampai malam-malam. Yang sebagian tugas di haji, tapi yang sebagian lain fokusnya ke kantor dan lain-lain lah ininya, ke perusahaan-perusahaan sebagai kawasan penerima kawasan berikat. Oke, memang lagi sibuk haji kebetulan sekarang, tapi memang kalau bea cukai pasti juga tidak akan terlepaskan, Pak Arif, kalau kita berbicara mengenai rokok. Gitu kan? Ini salah satu pembahasan yang cukup hangat juga. Nah, hari ini kebetulan lagi ngobrol sama Mas Irsyad, sama Pak Arif, kita juga akan mendiskusikan permasalahan rokok ilegal. Tapi sebelum itu, saya ada satu istilah yang cukup asing, begitu, Pak Arif. Jangan sampai saya salah sebut ini kan. Ini DBH CHT, begitu kan? Ini istilah yang rutin dipakai ketika kita membahas soal bea cukai, begitu kan? Tapi mungkin banyak juga Tribuners ataupun Bolo Becus yang belum tahu apa sih sebenarnya DBH CHT, begitu kan? Mungkin saya minta dijelaskan dong dari Pak Arif terlebih dahulu, apa sih Pak DBH CHT itu? Iya, terima kasih Mbak Nila, semua rekan-rekan di Bolo Becus dan Tribuner ya, Tribuner sekali semuanya. Intinya DBH CHT itu adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dari mana sih dapatnya DBH CHT? Kalau DBH CHT ini merupakan dana yang diambil dari penerimaan cukai. Kalau penerimaan cukai kita, mungkin kalau konsumen membayar beli rokok yang ada pita cukainya, nah itu dikumpulkan nanti sebagai penerimaan cukai, Mbak. Penerimaan cukai nanti di pusat. Kalau by data ya, kita ininya untuk tahun 2024 kemarin kita ada sekitar hampir 230-an triliun, Mbak ya. Ya. Nah, 230 triliun itu nanti 3%-nya di dana penerimaan itu dikembalikan lagi dalam bentuk dana bagi DBH, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 3%-nya berarti ya hampir 6 triliun, Mbak. Ya, itu nanti akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil gitu, Mbak. Intinya begitu. Oke, artinya ketika ada seseorang ya, Pak Arif ya, yang membeli rokok, artinya membeli kan membayar rokok. cukai. Iya, benar. Nah, biaya cukainya ini akan kembali lagi ke daerah. Ke daerah, dan nanti outputnya bisa dimanfaatkan untuk apa saja, Pak? Kalau dana bagi hasil ini kan nanti dimandatorkan ke masing-masing pemerintah ya, dalam artian ini nanti proporsi pemerintah dapat proporsi sesuai dengan ini ya, dalam artian penghasil tembakau, dalam artian ada berapa ini lahan tembakau, petani tembakau sama penghasil hasil tembakau, ada pabrikannya gitu. Pabrik-pabrik tembakau. Nah, nanti peruntukannya nanti yang ini kan karena sesuai yang diamanatkan sama undang-undang ini nanti ada untuk kesejahteraan
Kalau kita proporsinya 50% dari DBHJAT. Terus ada untuk kesehatan. Kesehatan ini nanti ada untuk yang sarpras kesehatan, untuk obat-obatan dan sebagainya. Dan ini proporsinya 40%. Terus yang terakhir proporsi 10% itu untuk Gakum, penegakan hukum. Penegakan hukum ini ada nanti peruntukannya untuk sosialisasi sama untuk pemberantasan. Pemberantasan itu nanti pengumpulan informasi, operasi bersama dan lain-lainnya. Gitu. Pada intinya gambaran besarnya pemanfaatan DBHJAT gitu, Mbak Nila. Oke, baik Pak Arief. Ada dipakai juga dananya untuk dialokasikan pemberantasan penindakan rokok ilegal seperti itu ya. Nah, saya mau ke Mas Irsyad. Ini kan cukup sulit ya Mas ya, yang namanya kita berbicara pemberantasan rokok ilegal. Apa tantangan paling besarnya Mas? Jadi untuk tantangan yang paling besar dalam pemberantasan rokok ilegal tentunya daerah pemasaran itu juga menjadi salah satu tantangan kita, karena di Bea Cukai Surakarta sendiri menurut dengan aturan kita bahwa wilayah pengawasannya itu adalah ex-Karisidenan Surakarta. Jadi memang sangat besar, kemudian kita dengan personel yang terbatas sekitar hanya 150-an pegawai, kita akan berjuang untuk mengawasi seluruh kawasan yang menjadi daerah pengawasan Bea Cukai Surakarta. Tentunya Bea Cukai Surakarta juga rutin melakukan penindakan, kemudian kegiatan surveillance untuk mencari ada tidaknya rokok ilegal tersebut. Tapi memang dengan luasnya pengawasan tersebut, banyak daerah-daerah itu yang memang sulit dijangkau, Mbak. Kalau di desa-desa, kemudian di daerah pedalaman, ya misalnya ya, Mbak, di daerah Wonogiri ataupun di Sukoharjo mungkin itu kan ada daerah-daerah yang memang untuk aksesnya saja itu butuh ekstra, nggak bisa mobil itu serta-merta masuk gitu, nggak. Kadang ada jalan yang cuma kayak galangan sawah gitu. Nah, memang titik-titik tersebut itu dijadikan untuk daerah pemasaran untuk adanya rokok ilegal. Jadi memang tantangan kita, selain kita berusaha untuk menangkap di jaringan distribusi, karena kebetulan di Solo ini kan dilewati akses tol. Nah, tetapi juga di daerah pemasaran kita juga berusaha untuk dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman tersebut. Makanya memang informasi terkait rokok ilegal itu kita sangat butuh peran serta dari masyarakat. Nah, itu adalah langkah-langkah dari Bea Cukai Surakarta untuk menanggulangi adanya peredaran rokok ilegal. Tentunya juga dengan sedikitnya di kita, Mbak, di unit pengawasan kita itu kan hanya sekitar 20-an pegawai, Mbak. Jadi memang selama ini kita bekerja sama dengan Satpol PP. Jadi kalau dengan Satpol PP kita biasanya akan melakukan operasi bersama. Nah, itu biasanya kan operasinya itu cukup banyak, Mbak, dalam rentang 1 tahun itu. Apalagi dengan diaturnya DBHJAT yang terbaru ya, Pak, untuk PMK 72 2024 ini. Untuk DBHJAT itu porsinya akan lebih besar terkait dengan operasi pasar dibandingkan dengan sosialisasi. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu kan porsinya itu belum diatur, Mbak Nila. Jadi memang kita lebih banyak atau kita masif melakukan sosialisasi. Tetapi dengan peraturan yang terbaru kita nanti akan fokuskan terhadap penindakan rokok ilegal. Jadi memang nanti kegiatan kita pasti kita akan lebih sibuk dalam penindakan rokok ilegal dibandingkan dengan sosialisasi. Oke, apalagi tadi masih banyak lokasi-lokasi yang susah terjamah ya, Pak Arief, Mas Irsyad ya. Belum juga terselubung, belum juga kalau terselubungnya ini tidak ada yang mau melaporkan. Ini juga menjadi salah satu PR yang cukup besar. Ini kan sudah ada regulasi juga yang saya tahu ya, Pak Arief ya, mengenai cukai yang memang lebih tinggi begitu. Pada kenyataannya apakah kemudian dengan regulasi cukai yang lebih tinggi ini bisa mempengaruhi Bapak peredaran rokok ilegal yang ada? Pada intinya dengan adanya kebijakan pengenaan tarif cukai, kan kita untuk penetapan tarif cukai ini kan tidak bisa sendiri, Mbak. Tentunya dalam penetapan tarif pita cukai ini pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sama Bea Cukai itu dalam menetapkan itu harus persetujuan DPR. Dan tentunya di DPR tentunya ada tarik ulur kepentingan ini. Mana di satu sisi juga ada kesehatan, yang dalam artian kan kalau cukai itu kan pada intinya
untuk pembatasan sebenarnya. Nah, karena penerimaan cukai ini sangat besar, kalau kita ini 200 sekian itu hampir 10% dari penerimaan negara. APBN kita ya, itu hampir 10% ininya. Tentunya dengan adanya pengenaan tarif ini, ada sebagian masyarakat yang menganggap karena ininya kan tidak mampu, terus akhirnya beralih ke istilahnya shifting ke yang lebih ilegal tapi yang murah. Nah, tapi kan itu hanya sebagian masyarakat. Tapi kalau dari segi regulasi ini, setidaknya kita dalam menetapkan regulasi tentunya ada clustering, Mbak. Tentunya dalam penetapan clustering ini ada yang istilahnya rokok yang legal tapi murah. Itu masih ada. Ada. Jadi setidaknya range-nya itu penetapan tarif ini ada sekitar 15-an lebih lah, ring dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Setidaknya kalau masyarakat masih yang ini karena harga mahal, istilahnya shiftingnya ke yang lebih murah tapi yang ilegal. Ilegal tentu. Harus diambil yang legal ya. Yang legal tentunya kan masyarakat bisa ini yang legal, yang murah di pasaran apa aja sih? Oh, ternyata banyak ininya kan gitu. Mungkin di sekitaran sini kan pabrikan-pabrikan rokok yang ada di Solo Raya, ini kan mestinya sudah yang legal ya, banyak lah ininya. Udah ini tentunya harganya juga masih terjangkau. Ada yang di bawah 10.000 masih banyak ininya gitu, Mbak. Tentunya dengan ini kan tidak seolah-olah pembenaran rokoknya mahal berarti kita harus ini apa intinya pindahnya yang ke ilegal. Nah, tentunya kan itu tidak benar gitu. Karena ternyata saya juga baru tahu ini Pak Arief, kalau ternyata memang ada klasternya Cluster, ya. Ada iya. range harga sekian yang memang harga. bisa dikatakan ini mungkin di beberapa orang tidak bisa terjangkau untuk membeli, Iya, tapi masih ada rokok legal juga yang sedikitnya masih di kisaran itu. Dan jangan kemudian Tribuners larinya ke rokok ilegal. Betul. Oke, ini rokok ilegal juga begitu Pak Arief. Saya mau ke Mas Irsyad sekarang. Ini kan potensi untuk adanya jaringan kriminal begitu ya, atau orang-orang yang nakal lah dalam tanda kutip untuk melakukan hal-hal peredaran rokok ilegal dengan semakin masif. Ini kan ada saja begitu ya Mas Irsyad ya. Bagaimana hal itu Mas? Jadi Mbak Linda, untuk peredaran rokok ilegal ini kan memang sudah jaringannya sudah cukup besar ya Mbak untuk di Indonesia. Memang tantangan kita dari Bea Cukai itu memang sangat ya, kita sesuai dengan peraturan undang-undang kita terkait cukai, kita kan pasti akan mengawasi terkait dengan peredaran rokok, Mbak. Nah, dengan adanya jaringan distribusi tadi, tentunya mereka akan mencari adanya celah dari peraturan itu, Mbak. Kemudian juga mereka karena masifnya kegiatan peredaran rokok ilegal itu kan nantinya juga akan berdampak kepada penerimaan negara, Mbak. Nah, jadi penerimaan negara yang seharusnya bisa kita gunakan untuk kemakmuran masyarakat, kemudian kembali lagi ke daerah untuk mengembangkan daerah, tetapi karena adanya rokok ilegal ini, jadi efeknya jangka panjang tidak adanya penerimaan negara, Mbak. Tentunya yang dirugikan ini tidak hanya negara ya, Mbak. Nah, yang dirugikan ini kan ada industri-industri tembakau, industri-industri rokok yang memang dia sudah legal dan taat terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kan karena adanya persaingan tadi, Mbak, itu kan gapnya terlalu jauh antara rokok yang legal dengan rokok yang ilegal. Nah, itulah celah itu yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal itu untuk memasukkan rokok ilegal. Nah, itu kan gapnya kan misalnya kita ambil contoh untuk rokok kategori sigaret kretek mesin, Mbak, yang golongan 1 itu kan rank harganya itu satu bungkus itu sekitar 30-an ribu. Sedangkan dibandingkan dengan rokok ilegal dengan golongan dan jenis yang sama, itu harganya mereka jual hanya 10.000. Yaitu adanya gap atau disparitas harga yang terlalu tinggi itu dimanfaatkan untuk berjualan rokok ilegal. Padahal seperti yang sudah disampaikan Pak Arief tadi, sebenarnya masyarakat bisa mengakalinya dengan down trading. Jadi mereka bisa membeli rokok-rokok yang lebih murah. Kemudian juga perusahaan-perusahaan rokok memang sekarang itu sudah berinovasi, Mbak. Jadi rokok-rokok sigaret kretek yang dulu dijadikan nomor 2 oleh masyarakat, sekarang pabrik berinovasi untuk mengeluarkan varian-varian baru terkait dengan rokok SKT. Jadi yang rokok murah itu sekarang
rasanya udah banyak, Mbak. Ada rasa mangga, ada rasa buah-buahan. ya buah-buahan, ada rasa nanas gitu. Jadi mereka untuk menjaga industri mereka tetap jalan karena mereka udah merasa untuk bersaing di rokok kretek mesin yang rokok putih itu, Mbak, emang harganya udah terlalu jauh. Makanya mereka mencoba untuk down trading, mereka menjual sesuai dengan karakteristik perokok di Indonesia. Jadi mereka mulai itu tadi berinovasi di rokok-rokok sigaret kretek tangan dengan tujuan ya agar industri mereka tetap jalan di tengah gempuran adanya rokok ilegal. Oke, belum lagi bersaing dengan rokok dengan harga yang Iya, lebih tinggi bener ya, sekali. Mas Irsyad, Pak Arief ya. Ini justru juga harus bersaing juga dengan rokok-rokok ilegal yang tadi harus dipatok harganya jauh lebih murah. Iya, kan? iya. Ada tidak sih Pak daerah tertentu begitu ya Pak Arief yang memang menjadi pusat peredaran rokok ilegal? Sudah ditemukan daerah yang sepertinya ini masif sekali begitu? Sudah ada kah? Kalau di Solo Raya ini kan ya mungkin hanya ini ya, kalau by data ininya kan karena kita sudah melakukan kegiatan dengan teman-teman Satpol PP ya. Pada intinya daerah-daerah yang ini kalau di pusat kota sih enggak. Cuma kadang di pinggiran-pinggiran, kadang masih ditemukan intinya temukan rokok-rokok yang ilegal. Dan tentunya mereka dalam pemasarannya kan nggak ada iklan, nggak ada ini ya. Betul. Mereka sembunyi-sembunyi. Tentunya kita masih menemukan beberapa tempat. Ininya dalam artian masyarakat masihlah mengkonsumsi ini. Tapi jumlahnya kalau di ini kan yang kita tindak dengan rekan-rekan Satpol PP kan jumlahnya ya masih ada tapi belum signifikan. Dalam artian kita harus tetap selalu intinya terus melakukan pengumpulan informasi sama penindakan terus, karena biar masyarakat itu tahu bahwa Bea Cukai sama Pemda itu tidak berdiam diri untuk istilahnya membiarkan rokok-rokok ilegal gitu, Mbak, intinya gitu. Oke, selalu melakukan penindakan, Iya, apalagi selalu. sekarang juga fokusnya dialihkan juga ya iya. untuk penindakan yang ada. Seperti apa sih Mas Irsyad Iya. modus yang dipakai begitu ya? Kan kalau misalnya tadi sempat disampaikan Iya. Mas Irsyad, ada yang lokasinya benar-benar terselubung, Iya. susah dijamah dengan akses mobil. Ada modus-modus lain seperti apa sih yang sedangnya dipakai sama pengedar rokok ilegal Ya, ini? benar sekali, Mbak. Terima kasih. Tanya bagus sekali. Jadi, memang modus-modus ini kan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk modus-modus yang lama memang itu biasanya untuk distribusi rokok ilegal itu didistribusikan lewat truk gitu, Mbak, atau lewat sales-sales pakai motor. Nah, kemudian berkembangnya zaman karena adanya tol, bisa aja mereka juga dititipkan di paket bis, Mbak. Jadi Oke. ketika bis misalnya dari daerah timur kemudian ke barat ataupun sebaliknya, itu kan mereka bisa menerima paket. Nah, paketnya itu kadang dititipkan, nah yang dari pihak otobus itu nggak tahu di dalamnya itu apa. Nah, itu tadi kan ketika sudah sampai di tujuan, nah itu tadi informasinya kan bisa didalami oleh pegawai bea cukai dan akhirnya nanti bisa untuk dilakukan penindakan. Selain itu, memang ada juga yang melalui paket pos, Mbak. Jadi dikirimnya itu lewat perusahaan jasa titipan. Ya mungkin di sini Solo banyak ya untuk aksesnya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu modus operandi. Jadi memang sebagian dari perusahaan jasa titipan, perusahaan kiriman itu, Mbak, itu ada semacam X-ray itu. Jadi memang mereka juga bisa melakukan di-scan dulu. Kalau mereka melihat kirimannya itu rokok, ya mereka bisa mendalami rokoknya itu apakah rokok legal atau ilegal. Tentunya dari pihak kita, Bea Cukai Surakarta itu juga sudah bekerja sama dengan perusahaan jasa kiriman di area Surakarta. Ketika ada pengiriman rokok yang dirasa mencurigakan, dari perusahaan jasa kiriman tersebut pasti akan melaporkan kepada kita ke kantor Bea Cukai. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau memang yang dikirim rokok yang legal, ya nggak masalah. Nggak apa-apa, berarti itu kan jual beli ya, Mbak. Nah, tetapi ketika yang didapati adalah rokok ilegal, tentunya akan kita lakukan penindakan. Nah, modus-modus seperti itu memang berkembang, Mbak. Kemudian di media sosial juga ada. Jadi memang transaksinya itu marketplace-nya nggak cuma dari kiriman jasa kiriman tadi, tetapi juga
melalui media sosial. Jadi kita sebagai petugas bea cukai, terutama di unit penindakan, kadang mereka juga ya menyamar sebagai ya kayak akun-akun gitulah Mbak, mencoba untuk mencari informasi di laman media sosial terkait dengan penjualan rokok ilegal. Tentunya harapannya memang dengan cakupan pengawasan kita yang luas, kemudian modus operandi yang terus berganti, tentunya itu akan dapat meningkatkan pengawasan kita terkait dengan peredaran rokok ilegal. Oke, berbagai macam modus Iya, kemudian dilakukan. Sekali ditindak di sisi ini, berubah lagi Berubah. visinya ke Kita sisi yang harus lain. selalu mengupdate Mbak. Ininya Betul. tentunya kan modus-modus mereka kan intinya semakin berkembang ininya. Kalau di marketplace pun juga kadang namanya bukan rokok, barang-barang Ada nama tertentu, samaran ya, Pak. nama-nama samaran. Kita ada tim cybernya lah kira-kira itu yang scroll ini, kira-kira ini, oh ini jualan, oh ini jualan. Biasanya teman-teman bagian pengawasan penindakan itu udah paham, oh ini biasanya yang dijual ini rokok, tapi namanya lain lah, ini gitu. Oke, di cyber sudah Bisa. ada dari Crawling Bea Cukai kegiatan. Surakarta. Kemudian tadi kerjasama dengan paket Paket, jasa pengiriman juga iya. sudah dilakukan, begitu kan, untuk mengantisipasi modus-modus lain yang Modus-modus, digunakan. iya. Nah, Pak Arief, lalu kan dengan berbagai modus yang akhirnya ditemukan, Iya. begitu kan, mengenai peredaran rokok ilegal ini, kan pasti ada perkembangan juga langkah-langkah yang kemudian ke depan mungkin kan akan selalu diambil begitu oleh Bea Cukai Surakarta. Seperti apa sih Pak langkah-langkah ideal begitu ya yang sedianya sekarang atau ke depan juga akan dilakukan oleh Bea Cukai Surakarta untuk penindakan rokok ilegal ini? Tentunya tadi yang disampaikan Mas Irsa tadi, tentunya kita tetap terus melakukan apa istilahnya kerjasama dengan ini ya semua pihak ya. Kalau tadi dengan apa perusahaan jasa titipan kita sudah intinya meningkatkan kerjasama, meningkatkan ininya apa bagaimana nanti kalau perkembangan modus-modus yang baru nanti kan kita nggak tahu, tapi pada intinya kita juga meningkatkan kerjasama dengan semua pihak, travel, bis, BJT dan dengan pemerintah setempat juga dalam ini kan kita dengan Pemda Sukoharjo ya, dengan Sukoharjo kita juga sudah dengan rekan-rekan Satpol PP dalam artian nanti untuk bisa melakukan pengumpulan informasi yang seakurat mungkin dan tentunya ke depan kita juga berbasis teknologi ya untuk bisa cepet ininya ngelaporinnya gimana nanti rekan-rekan Satpol PP itu juga ininya ke aplikasi Sirolek begitu ada informasi karena ini peka waktu kan informasi Pak ini di lokasi sini di sini dan sebagainya ada ini langsung disampaikan lewat aplikasi dan segera nanti kalau A1 dan setidaknya ini langsung melakukan penindakan intinya gitu. Iya. Oke, nah ini mumpung berbicara Sukoharjo, Pak Arief, Mas Irsyad. Sukoharjo ini kan letter U ya Bapak ya. Ada beberapa lokasi yang di sini gitu. Iya. Apalagi Sukoharjo yang memang di daerah yang agak pinggir tadi. Ini kan modus-modus operasi adanya rokok ilegal ini kan berkembang biak. Kalau temuan di Sukoharjo sendiri, penindakannya sudah seperti apa? Tentunya kita juga dalam hal ini kan ada beberapa tempat ya. Ada ini kalau by data beberapa ini kan ya ditemukan ya kayak di PJT, di apa gitu juga masih ditemukan ininya gitu. Mungkin kalau yang sini Kartosuro ya, ini Kartosuro ya. Di sekitar Kartosuro kan mungkin masih ada ditemukan beberapa ini karena yang paling dekat sama tol kan situ. Kalau yang di ini kan mungkin yang daerah-daerah yang agak Daerah pinggiran gitu ya dekat karena sama ininya daerah iya. Gunung Kidul, Wonogiri. Perbatasan yang ininya gitu, iya. Tentunya ya semua harus inilah kita ya istilahnya bukan tebar jaring dalam artian untuk pengumpulan informasi dimanapun itu kan kita harus selalu waspada ya. Tentunya mungkin daerah kota kita nggak mitigasi ternyata masih ada umpama gitu kan kita perlu ini intinya di semua tempat di Sukoharjo kita juga sudah istilahnya melakukan pemetaan gitu Mbak, pemetaan karena kita kan dengan pemetaan ini nanti setidaknya memudahkan kita lah. Betul. Dalam artian oh ini daerah rawan merah kuning hijau apa ini kan ini dalam artian
ini daerah rawan, ini daerah enggak, ini tentunya kita fokus ke daerah-daerah yang lebih rawan gitu ininya gitu. Tapi tidak kemudian melupakan daerah-daerah yang dikiranya nggak awalnya aman karena di pusat kota begitu ya Pak Arif Irsyad ya, tapi ternyata itu digunakan lagi untuk modus baru gitu. Oke, ini jadi salah satu fokus utama sekarang yang dilakukan ya Tribuners ya oleh Bea Cukai Surakarta. Selain sosialisasi, sekarang fokusnya juga untuk melakukan penindakan langsung dengan tadi dana DBHJHT yang juga dioptimalkan ya Pak Arif Mas Irsyadnya. Nah, Mas Irsyad ini kan bagaimana kemudian nantinya DBHJHT ini digunakan untuk mengoptimalkan penegakan rokok ilegal yang ada di Karisidenan Surakarta artinya? Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi memang DBHJHT ini memang dari sisi Bea Cukai ini sangat membantu kita dalam melakukan pengawasan, kemudian dalam melaksanakan sosialisasi. Nah ini memang porsinya cukup besar. Jadi memang kantor kita di Bea Cukai Surakarta itu bekerja sama dengan 6 kabupaten dan 1 kota. Nah itu optimalisasi dana DBHJHT tentunya untuk tahun-tahun sebelumnya kita fokuskan memang untuk melakukan sosialisasi Mbak. Karena bagaimanapun juga sosialisasi ini kan kita harapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan dalam sosialisasi. Misalnya kan kalau dulu banyak sosialisasi tatap muka itu kita undanglah pejabat daerah. Mungkin yang di kecamatan itu kan ada Linmas, kemudian ada di desa-desa itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh desa itu kita berusaha untuk menjangkau mereka karena mereka bagaimanapun kalau di daerah-daerah terpencil yang mengetahui kondisi lapangan itu ya mereka. Kita sebagai petugas Bea Cukai dari Solo nggak tahu kabarnya di Sukoharjo bagian yang dekat dengan perbatasan kabupaten lain itu kita nggak tahu kondisinya gimana. Jadi yang lebih tahu mereka. Jadi kita sering melakukan sosialisasi tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian tidak lupa juga kita lakukan sosialisasi itu dulu lewat apa itu Mbak, kesenian olahraga. Konser. Nah, tetapi dengan peraturan yang terbaru untuk sosialisasi melalui media tersebut kan dikurangi Mbak. Jadi kita sekarang karena dirasa sudah masif untuk tahun sebelumnya, sekarang kita fokuskan sosialisasinya melalui dengan platform media. Nah salah satunya kan memang kita sering itu siaran Mbak. Jadi saya sama Pak Arif itu sering siaran radio. Jadi penyiar sekarang ya, alih-alih profesi ya. Jadi seminggu sekali gitu kita beberapa kali di radio, di Surakarta dan sekitarnya lah Mbak. Kita bergantian dengan Pemda lain. Kemudian selain itu kita juga melakukan sosialisasi melalui podcast seperti ini Mbak. Itu kan juga kita harapkan dengan media sosial dari Tribun Solo ya Mbak, kita harapkan dapat menjangkau masyarakat yang luas. Nah dengan harapan seperti itu kita kan pengennya masyarakat semua tahu terkait hukum Bea Cukai Mbak. Jadi larangan itu kan larangannya terkait dengan jualan rokok ilegal. Nah kita sudah sering kali sampaikan bahwa rokok ilegal itu kan rokok yang dilarang Mbak, tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, boleh sedikit saya sampaikan Pak Arif, memang rokok ilegal itu ciri yang pertama Mbak, itu tidak memakai pita cukai, kemudian yang kedua memakai pita cukai palsu, kemudian yang ketiga memakai pita cukai bekas. Dan yang keempat yaitu memakai pita cukai tetapi salah peruntukan. Jadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi dengan kita melakukan sosialisasi seperti ini Mbak, kita harapkan semua masyarakat itu paham. Karena kalau sesuai dengan teori hukum Mbak, itu kan teori fiksi hukum. Jadi memang ketika peraturan perundang-undangan itu telah disahkan, jadi masyarakat itu semuanya dianggap tahu Mbak. Jadi udah nggak boleh nanti ketika kita lakukan penindakan ada yang jualan, entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ketika kita lakukan penindakan dia bilang saya nggak tahu Mbak, ya saya jual apa. Nah itu nggak bisa karena sesuai dengan karena sudah diundangkan. Sudah diundangkan. Jadi semua warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berkedudukan di NKRI ini dianggap tahu terkait peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi memang kita sebagai aparat penegak hukum ya pasti akan menegakkan peraturan tersebut Mbak.
Mungkin itu, Mbak. Oke, ini 1 tahun yang lalu kan fokusnya sosialisasi, Sosialisasi, memberikan ya, Mbak. pengarahan ya Mas Irsyad, Iya, Pak Mbak. Arif ya, untuk kemudian masyarakat agar lebih tahu dan waspada dan juga melaporkan kalau bertemu dengan adanya rokok ilegal begitu. Dengan sosialisasi Pak Arif yang sudah dilakukan ini, seberapa besar kemudian kepekaan masyarakat yang sudah terjadi begitu ya, yang sudah diterima oleh Bea Cukai yang melaporkan adanya rokok ilegal ini, Pak Arif? Tentunya kita berharap ya sebanyak-banyaknya ya, dengan adanya, kan tadi disampaikan bahwa kita melakukan sosialisasi itu di semua lapisan masyarakat. Tentunya kita berharap yang dalam penyampaian sosialisasi, yang penyampaian itu istilah audiennya untuk bisa menularkan kembali ke semua, nanti ke saudaranya, ke warganya, dan sebagainya. Tentunya kita berharap ini peraturan tentang cukai ini, tentang tadi disebutkan ciri-ciri rokok ilegal, sudah tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya dengan berbagai media ya, baliho dan sebagainya, yang untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin belum paham. Tentunya respon masyarakat ke kita juga bisa nanti bisa ke medsos kita atau ke WA kita. Tentunya respon itu tentunya juga kita juga menerima feedback dari masyarakat. Tentunya masyarakat pun juga kita koordinasi sama Satpol PP ya. Tentunya masyarakat juga lapornya ke Satpol PP. Ternyata respon dari masyarakat ya kita akhirnya dapat informasi lah, penggalian informasi terkait pengumpulan informasi rokok-rokok ilegal. Tentunya itu salah satu keberhasilan kita di dalam penindakan ini rokok ilegal ini. Tentunya dengan adanya kita masif tahun kemarin itu melakukan sosialisasi, kita sudah dapat feedback informasi-informasi dari masyarakat. Tentunya masyarakat yang ini kan semakin sadar, oh ternyata kita masih menemukan. Tentunya setelah menemukan itu gimana? Masyarakat kan mungkin kalau bingung, oh kita karena sudah melakukan sosialisasi bisa ke perangkat desa, ke tokoh-tokoh masyarakat nanti menghubungi Satpol PP atau menghubungi Bea Cukai untuk bisa memberikan informasi gitu Mbak Nina. Oke, sudah banyak juga yang kemudian sudah mulai teredukasi untuk kemudian melaporkan adanya rokok ilegal ini. Nah, terakhir saya mau ke Mas Irsyad, sekaligus Mas Irsyad juga bisa kembali mengingatkan nih kepada Tribuners dan juga Bolo Becus, kalau misalnya menemukan rokok ilegal, apa yang bisa dilakukan, kemana bisa melaporkan adanya peredaran rokok ilegal ini. Mas Irsyad, silakan Mas. Oh ya, jadi untuk Tribuners sama seperti yang sudah banyak kita sampaikan tadi, memang untuk pencegahan rokok ilegal ini, kalau kita ingin mencegah rokok ilegal, yang pertama itu memang kita lihat diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu kan, kalau kita merokok ilegal itu betapa banyak kerugian yang kita dapat. Sekarang kita merokok yang legal aja Mbak Nila, itu sudah rugi, udah nggak sehat. Betul kan Mbak? Apalagi ketika kita melakukan rokok yang ilegal, tentunya yang pertama kan merugikan penerimaan negara, kemudian juga merugikan kesehatan kita. Karena kalau rokoknya legal saja, itu untuk kandungan yang terkandung di dalam rokok itu kan sudah ada mungkin penelitiannya, sertifikasinya. Tetapi ketika kita merokok rokok ilegal, itu sama sekali tidak ada. Jadi memang kandungan yang ada di dalam rokok ilegal itu kita nggak tahu. Nah, itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa rokok ilegal itu tidak ada manfaatnya, nah kita mulai coba untuk menyampaikan bahaya rokok ilegal ini kepada masyarakat sekitar. Nah, bisa kepada saudaranya, kemudian bisa kepada bapak ibunya, ataupun sanak keluarganya yang terdekat. Nah, setelah disampaikan bahwa bahaya rokok ilegal seperti itu, nah kemudian kan nanti sanak saudaranya, kemudian tetangganya, nanti kan akan tahu ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa. Nah, jadi kita memang sebagai aparatur pemerintah sering mensosialisasikan terkait dengan rokok ilegal. Kita juga pengen masyarakat itu juga turut membantu kita untuk juga mensosialisasikan rokok ilegal. Nah, ketika sosialisasi itu berjalan, kita melakukan sosialisasi, kemudian masyarakat juga menyambungkan, istilahnya getok tular lah Mbak, untuk informasi terkait rokok ilegal ini. Nanti pun ketika misalnya ada yang mendapati ada yang berjualan rokok ilegal, itu mereka udah nggak bingung. Jadi nanti
masyarakat bisa lapor ke Bea Cukai Surakarta secara langsung, bisa WA kita di 0896 980 50.000, atau kalau yang mainan media sosial Mbak di Instagram itu bisa DM kita di @beacukai-surakarta. Nah, kalau misalnya yang lapor itu mungkin udah agak berumur dan tidak apa ya, tidak biasa main handphone, itu bisa langsung lapor aja ke Satpol PP kabupaten setempat. Nah, itu mungkin akan lebih mudah. Jadi memang nggak ada halangan Mbak untuk melaporkan terkait dengan rokok ilegal. Tentunya untuk informasi tadi yang kita dapatkan dari informan, tentu akan kita jaga kerahasiaannya, dan nanti apabila kita selidiki memang itu A1 dan memang itu ada potensi penjualan rokok ilegal di situ, akan kita lakukan penindakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Oke, terakhir Pak Arief ada tambahan untuk Bolo Becus dan Tribuners? Terima kasih Tribuner dan Bolo Becus semuanya. Tentunya kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa turut berperan serta dalam program Gempur Rokok Ilegal ini ya. Tentunya dalam program ini kita apapun informasi dari masyarakat terkait rokok ilegal bisa disampaikan ke kami. Tadi sudah disampaikan ke nomor WA atau Instagram atau lapor ke Satpol PP. Tentunya peran serta masyarakat ini sangat membantu kita dalam suksesnya kita melakukan pemberantasan rokok ilegal. Tentunya kalau rokok ilegal ini sudah kita tekan sampai habis, tentunya nantinya penerimaan negara kita akan meningkat, dan tentunya nanti akan kita penerimaan negara ini akan kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk kesejahteraan, untuk kesehatan. Tentunya semua ini juga untuk masyarakat kembali. Oke, gitu. terima kasih banyak, luar biasa Pak Arief, Mas Irsyad menemani kita ya Tribuners. Itu tadi ada cara yang cukup mudah untuk kemudian melakukan penindakan rokok ilegal. Yang pertama dan yang paling utama ya, harus dengan kepekaan dari diri kita sendiri Tribuners. Kalau misalnya menemukan, bisa langsung saja menghubungi ke pihak terkait, bisa ke Instagram, ke nomor WhatsApp-nya juga bisa. Terus juga kalau misalnya tidak ada sosial media gitu, tinggal lapor aja ke pihak-pihak yang ada di desa gitu kan, tokoh-tokoh yang ada di sana, untuk kemudian nanti dibantu deh diteruskan juga ke Bea Cukai Surakarta, dan informasinya akan langsung ditindak nanti oleh pihak Bea Cukai Surakarta, seperti itu. Oke Pak Arief, Mas Irsyad, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menjelaskan juga secara gamblang ke Tribuners dan juga Bolo Becus ya. Ini juga kita berharap agar apa yang hari ini kita diskusikan ya Pak Arief, Mas Irsyad ya, bisa juga kemudian menjadi salah satu senggolan lah bagi masyarakat luas di sana, untuk kemudian sama-sama kita bersama untuk melakukan penindakan rokok ilegal seperti itu. Oke Tribuners, kalau begitu sekian juga obrolan saya hari ini bersama dengan Pak Arief dan juga Mas Irsyad dari Bea Cukai Surakarta. Nanti kita akan ketemu lagi untuk obrolan-obrolan lainnya hanya di Ruang Tamu Tribun Solo. Tapi sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa, bye-bye.